Halo semua, perkenalkan nama saya Isnawati Rufan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sejak lama digunakan sebagai lingua franca atau bahasa penghubung di Kepulauan Nusantara. Perkembangan penting bahasa Indonesia. 1. Zaman kerajaan. Bahasa Melayu dipakai di kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya untuk perdagangan dan komunikasi antar pulau. 2. Zaman penjajahan. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar oleh pedagang, misionaris, dan pemerintah kolonial Belanda untuk berkomunikasi dengan rakyat. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa persatuan dan diberi nama baru yaitu Bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan 1945, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai pembahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Kedudukan bahasa Indonesia. 1. Sebagai bahasa nasional ditetapkan pada Sumpah Pemuda 1998 yang artinya bahasa Indonesia menjadi simbol persatuan bangsa dan identitas nasional. 2. Sebagai bahasa negara atau Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 artinya bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa secara resmi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pendidikan, hukum, dan komunikasi resmi negara. 3. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dapat dibedakan berdasarkan kedudukannya. Yang pertama, fungsi sebagai bahasa nasional. Lambang kebanggaan nasional mencerminkan jati diri bangsa. Lambang identitas nasional memperkuat rasa kesatuan bangsa. Alat pemersatu berbagai suku bangsa, menjembatani perbedaan bahasa daerah. Alat penghubung antar daerah dan antar budaya, memudahkan komunikasi di seluruh Indonesia. Kedua, fungsi sebagai bahasa negara. Bahasa resmi kenegaraan dipakai dalam dokumen, pidato, dan komunikasi pemerintah. Bahasa pengantar pendidikan digunakan di sekolah dan universitas. Bahasa resmi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk buku pelajaran, penelitian, jurnal ilmiah. Bahasa resmi administrasi dan perundang-undangan dipakai dalam undang-undang, peraturan, surat resmi, dan lain-lain. Itu saja yang perlu saya jelaskan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.